Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang benar-benar jatuh cinta, mereka menikmati proses bahkan lebih daripada hasil. Masih ingat nggak waktu Indonesia kalah lawan Malaysia di leg kedua? Leg pertama di Malaysia, leg kedua di Indonesia. Agregatnya kan kalah. Ketika penggemar bola sejati ditanya, apa kata mereka? Kita bangga dengan Garuda. Loh kan nggak juara, mainnya bagus gitu. Padahal hasil nggak dapat tuh, piala nggak dapat. Tapi pencinta sejati itu menghargai proses. Bahkan terkadang proses lebih penting daripada hasil. Begitu juga. Pencinta Allah sejati itu menghargai proses. Dan seringkali proses lebih penting daripada hasil. Walaupun 7 amma nggak hafal-hafal udah. Lupa terus amma yatasaalun. Begitu sampai anin naba'il azim amma yatasaalunnya lupa lagi. Tapi nikmat. Karena cinta. Diubah-ubah udah. Itu alam udah paling lecek deh. Karena nggak hafal-hafal. Kan bolak-balik. Nikmat. Itu para pencinta tuh gitu. Dia udah nggak peduli hasil lagi. Karena menikmati proses. Iya enggak? Itu luar biasa. Antum punya tim bola. Eksebisi sama Real Madrid. Menang 7-0. Karena Real Madridnya nggak datang. Antum terharu nggak? Terharu? Enggak. Atau mereka datang, antum dimonggo-monggoin gitu. Semuanya monggo, silakan Pak, silakan. Jadi Ramosnya tuh nggak naik ke antum, tapi silakan masuk. Ya Allah. Antum nggak, itu penghinaan. Walaupun menang 7-0. Tapi kalau benar-benar bertanding, antum kalah 3-0. Tapi di pertandingan itu antum pernah nendang dan kena tiangnya Real Madrid. Ini nggak gol nih, nggak gol, kena tiang. Setelah antum lewatin 2 backnya di mereka. Kira-kira kalah 3-0, terharu apa mau bunuh diri? Terharu, ya Allah. Akhirnya kena tiang kan gitu. Iya, seneng. Pas kalah 3-0. Karena pencinta bola sejati. Seneng proses tuh. Ya Allah, dia bisa juga ngelewatin dia. Padahal sih dia kesian aja. Apalagi main di sini kan gitu. Kalau langsung dibantai kan repot. Supporter kita kan yel-yelnya apa? Nggak bisa pulang kan begitu. Bahaya mereka. Subhanallah. Jadi simple aja dihadirin. Jadi sekali lagi, kalau kita nggak serius, kita ngobrol di majelis ilmu ketika ayat-ayat itu dibacakan, hadis-hadis dikaji, sederhana, nggak ada cinta dalam hati kita. Walaupun jenggotan, cingkrangan, hijab besar, cadaran, enggak. Ini nggak bisa dibohongin. Orang kalau udah jatuh cinta serius tonton. Istrinya manggil dicuekin sama dia. Istrinya tuh. Anaknya kecebur, Masya Allah, takdir udah. Ya final, ini final. Udah gak mikir, udah lupa. Tapi sekarang kita ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta Rasul. Begitu kajian ngerujak. Gimana? Ngobrol. Sibuk sana, sibuk sini. Itu namanya cinta? Enggak. Cinta itu seneng. Makanya tadi ada yang nanya, apakah kenikmatan ilmu itu setelah kita dapatkan atau setelah kita amalkan? Jawabannya dari awal
Bahkan sebelum datang ke kajian, itu udah terasa tuh. Udah terasa. Cinta tuh penting hadirin. Cinta itu penting. Orang yang cinta kepada Allah pasti yang paling seru ngebicarain tentang Allah, ngebahas tentang Allah. Orang yang jatuh cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling seru membicarakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lebih seru dari itu. Tinggal kita bandingkan aja diri kita. Makanya itu tadi kayak misalnya terdengar ada yang berbicara atau ada yang berisik di majelis. Kita mengingatkan bukan karena kita, karena ketika berisik itu fatal loh. Itu berarti di detik itu kita mempertontonkan kepada Allah yang pertama kali, lalu kepada teman-teman yang terganggu itu bahwa kita nggak cinta sama Allah dan Rasulnya. Tapi nggak vulgar, casingnya masih bagus, casingnya hijrah masih, tapi enggak. Orang jatuh cinta itu akan fokus. Jadi kalau mau perdalam cinta kepada Allah SWT, dan itu ada pembahasan khususnya lagi. Bagaimana mencintai Allah dan Rasulnya. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, konten ilmunya harus benar. Konten ilmunya harus benar. Itu tadi, kan kita udah cinta nih. Begitu begitu mendengar pembicaraan seseorang, ternyata bukan Allah yang dibicarain, ternyata bukan Rasul yang dibicarakan, bukan Rasul yang dikaji. Akhirnya kan jadi malas, ya, kok gini sih, saya kan butuh konten yang benar. Makanya kata Ibnul Jauzi dalam Sayyidul Khatir apa? Li ajli ma'atlub. Saya ini benar-benar merasakan sensasi yang lebih manis daripada madu karena konten yang saya pelajari dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Konten itu penting. Kontennya harus jelas, firman-firman Allah. Hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena orang jatuh cinta kecewa ketika kontennya bukan Allah dan Rasulnya, atau ketika apa yang diinginkan Allah, apa yang dimau Rasul itu disimpangkan. Kecewa dia, kok begini sih? Ini yang perlu kita camkan bersama. Jadi ketika banyak pihak pada hari ini menikmati kajian karena retorika atau cara penyampaian, dan retorika penyampaian nggak ada masalah. Humor di kajian tidak ada masalah. Sebagian ulama juga lucu seperti Muhammad bin Sirin. Tapi saya ingin mengatakan gini, ketika pada hari ini banyak orang sangat concern dengan cara penyampaian, Ibnul Jauzi sudah main di level yang lebih tinggi. Itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Yang penting ma'atlub, yang penting kontennya. Mau disampaikan dengan retorika yang tegas, humoris, lembut, seperti singa podium, yang penting kontennya itu yang saya butuhkan. Itu yang enak. Karena kan cintanya sama Allah. Selama kontennya tentang Allah, mau cara penyampaian apa seru-seru aja. Kontennya Allah. Kecuali kalau kita datang karena ustadz, gitu loh. Kita datang karena retorika, maka retorika yang kita cari. Tapi kalau kontennya Rasul, retorika penting, tapi yang penting kan yang dibahas Rasul. Ya nggak, hadirin sekalian, kan begitu. Itu para ulama. Sekali lagi, retorika itu penting. Inna minal bayna la sihra, kata Nabi SAW. Di antara penjelasan itu bisa menyihir seseorang. Dan ini bisa positif, bisa negatif. Dan banyak ulama retorikanya bagus-bagus. Banyak yang singa podium, Nabi paling jago dalam retorika. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama ada yang tipikalnya yang serius dan menggugah dan mudah menangis seperti Hasan Al-Basri, ada yang humoris seperti Muhammad bin Sirin,
Selama proporsional nggak ada masalah. Tapi konten yang terpenting. Itu yang ketiga.